Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat terbaik Puskesmas Tempeh. Saya Dr. Ima Rivianti, Kepala Puskesmas Tempeh, Lumajang, Jawa Timur. Dengan senang hati menghadirkan kembali program Cafe Sehat. Cafe Sehat ada dimulai sejak tahun 2020 sebagai respon kami terhadap pandemi COVID-19 dan implementasi program Smart City Kabupaten Lumajang dengan bertahap melakukan transformasi layanan kesehatan digital. Tujuannya adalah agar tetap bisa memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu. Simak podcast edukasi kesehatan melalui channel YouTube Puskesmas Tempeh. Dan sambung kunjungan tak langsung secara daring via WA konsultasi di nomor berikut ini. Selain itu, Anda bisa memanfaatkan fitur layanan chat dokter melalui aplikasi mobile JKN. Pendaftaran online bisa dilakukan di mana saja dengan memanfaatkan aplikasi antrian online mobile JKN atau melalui www.simpul.lumajangkap.go.id. Jangan biarkan sakit Anda tak tertangani hanya karena keterbatasan jarak dan waktu. Manfaatkan layanan Cafe Sehat, konsultasi online, film edukasi kesehatan di Puskesmas Tempeh. Cafe Sehat, semakin dekat menuju sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cafe Sehat Puskesmas Tempeh, konsultasi, film, dan edukasi kesehatan. Kembali lagi bersama saya, Asy Pusparini, sebagai host pada episode kedua kali ini yang tidak kalah menarik dengan episode pertama, dengan tema kesehatan mental di era pandemi. Nah, sebelumnya kita telah membuka question box di laman Instagram Puskesmas Tempeh dan akan dibahas langsung hari ini pada episode kedua ini dengan narasumber. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita pada episode kedua kali ini, yaitu Dr. Resti. Selamat datang dokter. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir pada acara Cafe Sehat. Nah, bagaimana kabarnya? Baik. Nah, baik. Ya, alhamdulillah. Langsung saja kita mulai ya, Dok. Ya, menurut dokter, kesehatan mental itu seperti apa sih? Oke, kalau berbicara tentang definisi kesehatan mental itu sendiri ya, apabila mengutip dari WHO, sebenarnya kesehatan mental itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri untuk menyadari akan kapasitasnya dalam mengelola emosi, mengelola stres, ataupun mengelola tekanan-tekanan yang masuk ke dalam hidup kita. Pada dasarnya seperti itu, kesehatan mental. Oke. Untuk ciri-cirinya kalau kita mengalami gangguan mental itu seperti apa? Kembali lagi tadi ke definisi yang awal ya, kalau misalnya kesehatan mental itu adalah sebuah kemampuan untuk menyadari bahwa kita bisa mampu untuk mengelola emosi, sehingga kalau misalnya gangguan mental adalah ketidakmampuan kita dalam menyadari bahwa kita bisa mengelola emosi tersebut. Nah, pada dasarnya gangguan mental ya atau gangguan kejiwaan itu banyak sekali macam-macamnya, dan kadang-kadang satu diagnosis dengan diagnosis yang lainnya itu tumpang tindih untuk gejalanya. Jadi makanya memang harus diperlukan konsultasi ahli untuk bisa mendiagnosis sebuah gangguan mental. Tapi pada dasarnya ada beberapa ciri yang mungkin bisa kita kenali, yaitu yang pertama ada misalnya perubahan suasana hati, gampang marah, gampang emosi, gampang sedih. Tapi itu bukan berlangsung hanya 1-2 hari saja, itu berlangsung dalam kurun waktu yang lama, dan bahkan penyebabnya mungkin kadang-kadang tidak jelas atau tidak ada penyebabnya.
Lalu ada gangguan fungsi kognitif. Gangguan fungsi kognitif itu apa? Misalnya mudah lupa, susah mengambil keputusan, terus susah kognitif itu kan berhitung, belajar. Nah, biasanya ada penurunan kognitif tuh kalau misalnya anak-anak, penurunan prestasi belajar. Lalu ada gangguan makan dan gangguan tidur. Ada yang banyak tidur ataupun kurang tidur, banyak makan dan kurang makan. Lalu ada penarikan diri dari masyarakat. Jadi mungkin karena orang-orang yang dengan gangguan jiwa ini merasa tidak diterima, merasa tidak dihargai di masyarakat, jadi ada kecenderungan mereka untuk menarik diri dari masyarakat. Lalu ada juga yang terakhir kurang percaya diri ataupun merasa rendah diri. Kurang percaya diri itu memang emosi yang wajar ya, emosi yang wajar. Mungkin Mbak Asih sama saya juga sering merasa kurang percaya diri. Tapi apabila rasa kurang percaya diri itu kecenderungan membuat seseorang itu menjadi suka menyakiti diri, merasa diri rendah, merasa tidak mampu, akhirnya itu adalah rasa kurang percaya diri yang mungkin bisa mengarah ke gangguan mental seperti itu. Kalau depresi itu termasuk dari gangguan mental itu ya, Dok? Iya, depresi sudah level parah atau mungkin ya, Dok ya? Iya, ketidakmampuan dalam mengelola emosi tersebut, Nah, jadi akhirnya sedih berkepanjangan. Yang dokter sebutkan tadi termasuk ciri-ciri dari kesehatan mental ya, secara termasuk umum. suasana hati seperti itu ya. Mungkin Mungkin ada hal yang lebih spesifik ciri-ciri dari kesehatan mental kalau kita mengalami gangguan kesehatan mental seperti apa, dokter? kalau misalnya ciri-ciri yang lebih spesifik, mungkin misalnya bisa berbahas tentang penyakit. Misalnya yang paling sering dijumpai di Indonesia mungkin penyakit tentang skizofrenia. Skizofrenia itu mungkin ada banyak gejala yang timbul ya. Satu, halusinasi. Kadang-kadang orang melihat, diri kita melihat tapi ternyata orang lain nggak melihat, itu halusinasi. Halusinasi kan ada yang bentuk visual dari yang dilihat, auditori, mendengar suara. Lalu kadang-kadang ada orang dengan skizofren yang merasa dia itu ingin dibunuh, ingin dikucilkan, merasa tidak mampu suara-suara tersebut. Nah, itu tuh mungkin ada, kalau misalnya mau bicara tentang lebih spesifik ya, yang paling banyak ditemui ya memang skizofrenia. Nah, seperti itu mungkin secara umum ya, Dok, mengenai kesehatan mental. Kalau ngomong-ngomong soal kondisi kita pada saat ini, kondisi pandemi masih berlangsung ya, kan banyak orang stres, banyak orang, wah kok masih gini-gini aja, ini pandemi kan sudah berlangsung lama ini ya, Dok. Nah, apakah merasakan stres saat pandemi itu dapat mempengaruhi kehidupan dan kesehatan mental kita? Pada dasarnya kan pandemi ini kan sebenarnya perubahan ya, maksudnya dulu kita gampang banget keluar rumah dengan tanpa pakai masker, keluar rumah aman, itu kan dulu sangat mudah sekali ya. Tapi kalau misalnya kondisi pandemi ini sekarang banyak kan keluar rumah harus pakai masker, sesuatu yang tidak biasa, yang biasanya yang tidak biasa di dalam kehidupan kita harus kita hadapi ya. Tidak boleh pakai masker, terus keluar sudah langsung dibayang-bayangin nanti kalau misalnya terkena COVID gimana. Terus orang-orang meninggal, dengan berita-berita orang meninggal banyak karena COVID ini. Jadi kalau misalnya di pandemi ini merasa stres, itu adalah hal yang wajar. Sama halnya kayak misalnya orang itu kena ada virus masuk, akhirnya kita demam. Nah, sama kalau misalnya kayak gitu. Jadi ada tekanan yang masuk, ada perubahan yang membuat kita merasa tertekan, ada respon tubuh yang muncul, yaitu stres. Jadi mengalami stres di masa pandemi itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Tapi tergantung dari masing-masing individu, cara kita mengelola stres itu bagaimana supaya akhirnya stres tersebut bukan menjadi hal yang membuat kita semakin tidak produktif gitu. Nah, mungkin ada tips atau cara untuk menjaga kesehatan mental di era pandemi ini. Mungkin dokter punya tips atau apa untuk sahabat terbaik Puskesmas Tempe? Untuk menjaga kesehatan mental di era pandemi ya, yang pertama harus sering berkomunikasi dengan keluarga terdekat, sanak saudara terdekat. Karena apa? Karena dengan berkomunikasi itu kita bisa benar-benar mengeluarkan emosi kita, perasaan kita, beban pikiran kita. Itu satu, yang pertama, komunikasi dengan sekitar. Lalu yang kedua, selalu mendekatkan diri pada Tuhan ya, pasti ya, bersyukur atas apa yang boleh dipunya. Dengan rasa bersyukur itu sebenarnya dapat meningkatkan perasaan percaya diri, perasaan bahwa kita bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Lalu ada melakukan hal-hal yang disukai, kayak misalnya mungkin suka berenang, suka bersepeda, yang itu bisa dilakukan. Lalu kalau bisa dikurangin itu untuk melihat selalu mengecek media sosial.
berita-berita yang mungkin kadang-kadang membuat stres ya, pada umum seperti itu Mbak. Untuk cara meyakinkan diri kita sendiri bahwa untuk tetap berpikir positif, untuk tidak terlalu terbawa suasana masa pandemi ini, itu bagaimana dok? Saya itu pernah baca ada sebuah satu teknik itu yang digunakan untuk bisa benar-benar melatih supaya seseorang itu bisa berpikiran positif ya. Ini namanya itu mindfulness. Jadi di mana kondisi seseorang itu benar-benar fokus tentang apa yang dia kerjakan pada saat itu. Jadi kalau misalnya orang itu sudah mencapai tahap mindfulness yang baik, dia itu akan fokus apa yang ada di depannya. Misalnya dia sedang mengerjakan tesisnya atau mengerjakan skripsinya, ya dia akan fokus kepada skripsinya. Atau misalnya dia sedang acara keluarga, misalnya sedang acara liburan, maka dia akan fokus pada acara liburan tersebut, sehingga pikiran-pikiran yang lain itu akan lebih susah masuk, termasuk pikiran-pikiran yang negatif. Sehingga itu mungkin salah satu cara untuk menjaga pikiran kita tetap positif. Seperti itu. Untuk menurut dokter sendiri, mengapa terdapat suatu stigma yang mengitari kesehatan mental bahwa seseorang yang mempunyai mental disorder itu mencari perhatian, katanya mencari perhatian. Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini yang lagi rame. Nah, mencari perhatian katanya itu bagaimana dok? Ya sebenarnya gini ya, pada dasarnya orang dengan gangguan jiwa tadi kan saya sudah bilang ya, ciri-cirinya adalah salah satunya menarik diri dari sosial, menarik diri dari masyarakat. Karena apa? Karena perasaan yang mereka miliki pada saat itu adalah perasaan tidak diterima di masyarakat. Otomatis pada dasarnya kan kebutuhan manusia itu yang dasar adalah merasa dihargai, ya kan? Apabila dia tidak diterima di masyarakat, pasti dia akan mencari sebuah rasa dihargai di tempat yang lain. Nah, salah satunya mungkin ya di platform media sosial. Jadi kalau misalnya memang ada orang-orang yang curhat di media sosial, kita tidak boleh langsung menstigma, menjudge dia cari perhatian, karena kita kan tidak berada ya di posisi dia. Ya mungkin waktu itu memang itu yang dia rasakan. Ya mungkin cara terbaik kita ya kita bisa menyarankan dia untuk konsultasi ke yang lebih ahli, atau mungkin memberikan perhatian yang cukup kepada dia. Nggak boleh langsung menjudge dia mencari perhatian, karena itu yang dirasakan. Dia merasa tidak dihargai, tidak diterima, tidak ada yang peduli sama dia, makanya dia refleksnya seperti seolah-olah mencari perhatian. Nah, berhubungan dengan media sosial, masa pandemik ini kan semuanya serba online, WFH juga ya. Mungkin di media sosial kasus-kasus seperti cyber harassment semakin meningkat. Kemudian bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Cyber harassment ya. Atau istilahnya cyberbullying ya, di mana orang-orang benar-benar pakai jarinya segala macam langsung ngomen di punyanya orang lain. Ya pada dasarnya satu mungkin ya tergantung sikap kita cara menyikapinya. Kalau misalnya kita terlalu banyak bermain media sosial, ya otomatis semua komen-komen atau semua komentar-komentar negatif itu ya akan dengan mudah masuk ke kita. Tapi tergantung kita menyikapinya bagaimana. Kalau kita menyikapinya itu sebagai hal yang waduh kok begini ya saya, ya pasti akan menimbulkan reaksi stres pribadi ya. Lalu yang kedua, bisa orang yang melakukan cyberbullying itu bisa diblok. Misalnya salah satu caranya ya diblok, sehingga harus tegas, harus berani untuk mengeblok. Lalu kalau memang ngeblok itu nggak berhasil, ya berarti yang ketika laporkan aja ke pihak yang berwajib. Sekarang kan sudah banyak kan ya undang-undang ITE yang benar-benar melindungi kita masyarakat dari berbagai macam cyber harassment itu atau cyberbullying itu. Ya berarti kita harus tegas dalam mengambil sikap ya dok ya, seperti itu untuk melindungi kesehatan mental diri sendiri tentunya ya. Ngomong-ngomong soal kesehatan mental selanjutnya, setelah ngomong secara umum dan ciri-ciri dan cyberbullying atau cyber harassment, untuk pengobatannya sendiri seperti apa dok? Untuk pengobatan dari mental illness ya, yang pertama apabila sudah berbicara tentang pengobatan berarti sudah ada diagnosis yang muncul. Jadi diagnosis yang muncul itu diawali dari gejala. Nah, gejala-gejala ini yang harus kita waspadai. Kayak misalnya kita kan yang tahu diri kita sendiri. Berarti kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang sangat tidak wajar pada diri kita sendiri, bisa kita langsung konsultasikan ke ahli, misalnya ke psikiater. Atau mungkin ada beberapa penyakit mental yang kadang-kadang orangnya sendiri nggak sadar bahwa dia itu sakit ya. Daya tilik ya namanya kan, daya tilik itu kan
kemampuan seseorang untuk menyadari bahwa dia sakit ya. Kadang-kadang ada yang daya tiliknya jelek sehingga dia tidak menyadari bahwa dia sakit, tapi orang sekitarnya mungkin menyadari bahwa dia sakit. Nah, orang sekitarnya lah yang harus peduli, mengingatkan, atau mungkin secara aktif ya untuk membawa dia ke konsultasi ke psikiater. Memang sekarang itu kan nggak boleh ya kita asal self diagnosis, itu nggak boleh. Memang kita tuh harus konsultasi ke para ahli. Nah, setelah kita konsultasi ke para ahli, nanti para ahli psikiater pasti akan memberikan obat. Salah satunya ya obat-obat untuk menangani gangguan mental ini. Kalau misalnya selain obat juga ada yang namanya psikoterapi, konseling, salah satunya yang seperti itu. Jadi kita harus datang ke ahlinya dulu, ke dokter, kemudian kita nanti bisa konsultasi apa yang kita rasakan gitu ya dok. Nanti kita dikasih pencegahan atau penanganan selanjutnya sesuai dengan yang kita alami seperti itu. Untuk istilah keluhan yang tergolong fatigue, mungkin apa penyebab dan reaksinya, kemudian perilaku yang ditampilkan, dan apakah menimbulkan halusinasi. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat terbaik Puskesmas mengenai fatigue itu apa dok? Oke, kalau berbicara tentang fatigue ya, fatigue itu adalah sebuah kondisi di mana tubuh itu merasa lelah yang berkepanjangan. Lelah ini juga bukan cuma dikarenakan aktivitas fisik, bisa aja juga dikarenakan adanya beban mental yang berat, akhirnya orang itu mengalami kelelahan, atau ada kondisi penyakit klinis kayak mungkin diabetes, hipertensi, kolesterol, atau yang bisa menyebabkan kelelahan yang berkepanjangan. Nah, kalau misalnya orang itu, tapi faktor yang penting dalam fatigue ini yang biasanya menjadi penyebab fatigue dari orang-orang itu adalah lack of sleep atau kurang tidur. Jadi orang yang dengan kurang tidur itu gampang untuk merasakan kelelahan. Nah, padahal di saat kita tidur itu pasti ada namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah zat-zat di dalam otak yang berfungsi untuk komunikasi antara syaraf satu sama syaraf yang lainnya. Nah, dengan tidur itu ada neurotransmitter itu yang jumlahnya naik dan ada yang jumlahnya turun. Apabila itu kita kurang tidur, maka akan ada neurotransmitter yang jumlahnya itu tidak seimbang. Nah, neurotransmitter yang jumlahnya tidak seimbang ini salah satunya dapat menimbulkan halusinasi. Contohnya adalah penyebabnya ya neurotransmitter dopamin misalnya, itu tuh dapat menimbulkan gejala halusinasi. Kalau misalnya memang benar-benar lack of sleep ya, yang kronis yang sampai lebih dari 48 jam nggak tidur nonton bola, ya bisa, tapi tidak selalu, tapi bisa. Berarti untuk begadang itu sangat berpengaruh ya dok ya? Begadang itu itu harus dihindari oleh sahabat terbaik Puskesmas Tempe untuk mempertahankan kesehatan kita sendiri ya, seperti itu. Nah, terakhir nih dok, pertanyaan dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe, apa saja saran dari dokter aktivitas-aktivitas yang dapat menjaga kesehatan mental, seperti bagaimana cara merawat diri dan lain-lain, atau kita melaksanakan hobi seperti yang dokter bilang tadi, atau mungkin ada yang lain lagi dok, cara menjaga kesehatan mental kita? Ya, yang pasti makan makanan bergizi ya. Makan makanan bergizi itu kan salah satu cara untuk menjaga tubuh kita sendiri. Lalu juga olahraga yang cukup. Olahraga itu menghasilkan endorfin ya. Endorfin itu kan hormon senang, untuk supaya kita tuh tetap bisa dalam emosi yang senang. Ya, pada dasarnya itu sih mbak. Nah, itu saja. Untuk terakhir, mungkin ada saran untuk sahabat terbaik Puskesmas Tempe dari dokter? Mungkin saran ya, bukan saran sih sebenarnya, kesimpulan ya. Pada dasarnya emosi negatif, semua perasaan negatif itu adalah hal yang wajar. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa itu adalah emosi yang negatif yang harus dibuang. Menurut saya semua emosi negatif itu harus dirasakan. Dengan kita merasakan semua emosi negatif, kita dapat mampu untuk mengelola diri kita sendiri. Jadi kita dengan menerima bahwa semua emosi negatif itu adalah emosi yang wajar, sehingga kita bisa mengelola emosi atau mengelola diri kita atau mengelola semua perasaan yang masuk ke dalam diri kita dengan lebih baik lagi. Ya. Tidak terasa dokter sudah menjawab pertanyaan dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe. Nah, acaranya sudah selesai. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan sangat amat cermat dan menjaga kesehatan mental kita sendiri. Terima kasih dokter, semoga sukses dimanapun berada. Ya,
Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.